Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Edia Pramatasari, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Psikologi. COVID-19 ini mempengaruhi manusia dalam aspek fisik maupun psikologi. Gaya hidup kita dituntut untuk berubah drastis. Semua ketidakpastian ini menyebabkan diri kita merasa cemas dan merasa ketakutan. Jika hal itu berlebih, bisa menyebabkan depresi datang. Saya di sini akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara mencegah depresi di masa pandemi seperti ini. Tonton terus videonya ya. Menurut WHO, depresi merupakan gangguan mental ditandai dengan munculnya gejala penurunan mood, kehilangan minat terhadap sesuatu, perasaan bersalah, gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi. Tanda-tanda depresi. Walaupun tanda-tanda tersebut bisa menunjukkan gejala depresi, tapi kita tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Kita harus datang ke ahli atau profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, ataupun konselor. Ada baiknya jika kita sudah merasakan tanda-tanda tersebut dan berlangsung cukup lama, segera datangi ahli dan profesional. Tidak diketahui secara pasti faktor penyebab depresi, tapi dalam masa pandemi seperti ini bisa dilihat dari penyebab stres dan psikososial berat yang menimpa manusia. Dalam kasus stres bisa dilihat saat orang-orang mengisolasi diri, mereka akan merasa bosan, kesepian, belum lagi berita-berita yang sangat membuat panik. Hal itu bisa menyebabkan stres, jika berlebih akan menyebabkan seorang terkena depresi. Lalu kedua, dalam kasus pelajar dan mahasiswa, mereka tidak bisa beristirahat, mereka merasa kelelahan akibat tugas-tugas yang diberikan gurunya tanpa henti. Dalam kasus psikososial yang terjadi, orang-orang kehilangan mata pencahariannya akibat COVID-19 ini. Mereka bingung bagaimana cara mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gak hanya terjadi dalam masyarakat umum saja, dalam tenaga medis mereka juga bisa mengalami depresi diakibatkan mereka tanpa lelah menangani pasien-pasien yang terus bertambah akibat COVID-19 ini. Belum lagi mereka mendengar atau melihat teman-teman mereka yang terinfeksi dan berakibat meninggal dunia. Yang pertama, batasi tontonan berita. Jika kita melihat berita secara berlebihan tentang COVID-19 ini, itu bisa membuat diri kita merasa cemas, panik, ketakutan, dan bisa mengakibatkan diri kita merasa depresi. Yang kedua, walaupun kita menjaga jarak, tapi kita tidak boleh menjaga komunikasi sosial kita. Kita tetap bisa berkomunikasi lewat teknologi yang ada masa kini, seperti via telepon, chatting, lewat sosial media, ataupun melakukan video call. Hal itu bisa mengurangi rasa kesepian kita dan kebosanan kita, hingga kita tidak akan terkena depresi. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini, seperti mencuci tangan, physical distancing, pakai masker jika keluar rumah, berdiam diri di rumah, menjaga kesehatan dengan cara tidur yang cukup, dan meminum vitamin. Yang keempat ini, lakukan hal-hal yang kita sukai untuk mengalihkan diri kita biar gak merasa terlalu cemas di masa COVID-19 ini, dengan cara seperti membaca buku, menonton film, mendengarkan musik, membersihkan rumah, ataupun melakukan hal-hal yang membuat kita santai dan tidak terlalu cemas. Yang kelima, dalam aspek fisik kita itu harus menjaga gaya hidup sehat, seperti melakukan berolahraga, terus menjaga pola tidur, tetap makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum vitamin. Yang keenam, berbuat kebaikan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, nggak menyurutkan niat kita untuk bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak banget sekarang orang-orang yang kehilangan mata pencariannya, kita bisa mengumpulkan donasi, menyisihkan uang kita untuk membantu mereka. Nggak hanya berupa uang, sembako juga bisa. Ataupun kebaikan kita, memberi semangat satu sama lain, tersenyum, itu bisa membawa energi positif bagi kita dan orang lain juga. Yang ketujuh, yang gak kalah penting adalah berdoa, berserah diri kepada Tuhan agar Allah memudahkan jalan kita untuk menyelesaikan, mencari solusi, dan jangan lupa untuk mencari peluang di sekitar kita. Jangan sampai kita menyerah dan berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Ingat bahwa kita masih memiliki orang-orang yang sayang sama kita. Nah, itu tadi cara mencegah depresi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kalian supaya imunitas kalian tetap terjaga agar terhindar dari COVID-19 ini. Taati semua aturan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 ini. Selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang paling penting, jangan lupa like,
share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dan semuanya bisa mencegah depresi di masa pandemi COVID seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.